Kemarin ada kisah nyata di Pakistan, satu orang dokter ini spesialis tulang. Dia kebetulan mau berangkat ke salah satu kota lain, dan di kota itu memang ada pertemuan dia. Naik pesawat lah dia. Subhanallah, sebelum sampai ke kota itu tidak bisa lanjutin penerbangan karena badai sangat besar, hujan keras. Pesawatnya harus turun di kota terdekat. Turunlah landing pesawatnya. Itu kebetulan untuk landing, kalau dari situ ke kota tujuan dia 3 jam naik mobil. Dia turun, dia coba lobby, ini gimana? Kata pilotnya nggak bisa, kita mau kemana? Mau Pak Dokter punya pertemuan penting pun nggak bisa, ini badai. Nggak bisa, tunggu sabar. Dan tidak bisa ditunda 3 jam ini, kalau selesai ini seminar internasional, nggak bisa. Baik. Dia tanya orang-orang, kira-kira bagaimana kesan? Dia bilang di sana 3 jam naik mobil. Kebetulan 3 jam lagi pertemuannya, berarti pas waktunya kan. Dia sewalah mobil jalan. Mobil ini waktu jalan, badai makin keras, banjir, nggak bisa jalan. Sampai mobilnya baru jalan beberapa kilo, mampir di satu rumah masyarakat di sekitar situ. Rumahnya gubuk biasa, gitu kan. Dia turun dari mobilnya karena takut, mampir numpang. Ada ibu, assalamualaikum, salam, orang muslim kan Pakistan. Tanya, setelah salam, waalaikumsalam, masuk. Waktu masuk, dia bilang, dokternya cerita, ibu itu lagi duduk di sejadahnya. Dia bukain saya pintu, ada sejadahnya, dia lagi sholat. Di sebelahnya ada anak kecil. Terus dokter ini tanya, Bu, ini anak siapa? Dia bilang, ini anak saya. Kenapa kok dia diranjang begini? Dia bilang, anak ini sudah menderita sakit tulang 3 tahun. Dan saya tanya, berobat sana sini, gak pernah cocok, dan uang saya tidak cukup. Saya dapat informasi, ada dokter yang bagus, namanya si Fulan, namanya dokter ini. Dan saya dari waktu itu berdoa kepada Allah agar bisa bertemu dengan dokter itu. Dokter ini dalam kisah ini takbir, Allahu Akbar. Jadi doanya ibu datangkan badai tadi, yang buat badai pesawat saya nggak bisa terbang, mobil nggak bisa jalan, sampai di Allah antar dokter ke rumahnya. Bu, kalau yakin sama Allah, apa yang ibu minta datang ke rumah depan kita kalau mau. Cuma kita berdoa, benar gak ya? Ragu. Tidak, kalau yakin Allah kirim apa yang kita mau. Bukan mustahil. Tapi saya sudah bahasakan, ini doa. Ada awal, ada ujungnya. Gitu kan? Kalau kita berdoa dari sini, begitu kita bilang, ya Allah, itu langsung Allah titipkan. Ada garis finishnya tuh. Jalanin. Terus ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai nanti titik di sini. Kita baru di sini sudah berhenti. Mestinya Allah mau kita berdoa 2 minggu, baru 3 hari berhenti dari Allah nggak kasih. Jangan. Kata Ibnu Qayyim, kalau orang berdoa pada Allah belum ada hasilnya, dia harus seperti anak kecil yang rengek sama ibunya, sampai ibunya kasih. Terus tambah nangis, tambah khusyuk, bukan tambah lari. Kalau kita tidak tambah lari, dapat pahala 2-3 harinya, tapi nggak dapat targetnya. Dan banyak kisah berhubungan dengan masalah ini kan. Yang orang berdoa kepada Allah SWT dengan ketulusannya sampai akhirnya diberikan oleh Allah SWT.